Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih Jemaat Gunung Putri. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Kamis 29 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengimani ya Tuhan bahwa kami boleh menikmati hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami rindu perjalanan kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami berjalan dan menghidupi firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Mohon Roh Kudus menolong kami sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Namun kami pun senantiasa menjadikannya sebagai suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah setelah semuanya itu. Dalam bahasa Toraja, ton namang katu mintu nato. Menarik memperhatikan kata pembuka dalam perikop ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dalam ayat 1 berbunyi, mencoba, mengarah kepada menguji. Semua yang mana? Tentu semua yang dialami oleh Abraham dalam pergaulannya yang intens dengan Allah. Memisahkan diri dari kampung halamannya dan mengikat perjanjian dengan Allah tentang keturunan
yang akan menjadi bangsa yang besar dan tidak terhitung banyaknya bagaikan bintang di langit dan pasir di laut. Fase kehidupan yang tidak mudah telah dijalani dengan taat. Salah satunya adalah dituntut untuk tetap percaya pada janji keturunan sekalipun sudah menantikan puluh tahun sampai Sarah mati haid. Tetapi janji itu dipenuhi Allah dengan hadirnya Ishak di masa lansia mereka. Fatalnya, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Artinya harus dibunuh. Cara persembahan yang hanya dilakukan untuk hewan korban. Apa maksud Allah dengan perintah ini? Jika kita berada dalam situasi ini, kita pasti membayangkan bagaimana dilema yang berkecamuk di dalam hati Abraham. Tetapi mau diapa? Ini perintah Allah. Disinilah iman Abraham kembali diuji. Apakah ia masih menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah atau sudah beralih kepada Ishak? Apakah ia masih mengasihi Allah lebih daripada semua yang terbaik yang ia telah peroleh? Seperti yang dilakukan sebelumnya, Abraham langsung bergegas untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus hidup dalam pengharapan perjanjian dengan Allah yang menyelamatkan. Hati yang terpaut kepada Allah membuat kita mampu melampaui semua ikatan yang dapat membuat kita berpaling dari Allah. Yesus katakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku," seperti yang berbunyi dalam Matius 16 ayat 24. Amin. Mari kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun juga senantiasa yakin akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur dan mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, jaga dan lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya juga akan senantiasa membawa sukacita dalam perjalanan hidup ini, menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami mohon dalam kuasa kasih dan kehendak-Mu, mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan, agar dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegangan. Kami mohon kuasa Tuhan juga akan terus menopang, menjaga, melindungi orang tua kami dalam masa tua mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan berkati. Pelihara lindungi mereka dengan tangan-Mu yang berlimpah kasih sayang. Pemimpin-pemimpin kami kiranya diberkati juga untuk senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa ini sebagai abdi Allah, sehingga mereka juga harus mampu memimpin bangsa kami dengan benar dan adil. Suasana kondusif boleh kami nikmati bersama. Pelayanan di jemaat kami juga Tuhan berkati. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikianlah renungan dan doa pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.